kalau kita sudah bekerja di negara. Makanya di Bali dikenal dengan abdi negara dan abdi agama gitu. Tempat orang lain jangan memelihara di kantoran, emangnya itu milik kamu. Saya misalnya, saya pelihara ayam pasti di rumah saya gitu. Nanti saya sembelih untuk saya. Tamu ke SMA 1 Sukawati dalam hal ngantar anak lomba misalnya, kalau mereka bawa makanan atau minuman tersendiri, jangan menanyakan tempat sampah. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Selamat pagi, selamat datang kembali di acara podcast ASN Bali Bisa, Bincang Santai bersama saya untuk pertama kalinya hari ini, memandu acara ini di hari Rabu, 16 April 2025 di Bude Pon Sungsang, tentunya hari ini dengan topik dengan tema yang menarik, dengan bintang tamu yang juga nggak kalah inspiratif dari episode-episode sebelumnya. Dan apa sih temanya hari ini? Temanya hari ini adalah bersih dan cantik tanpa tempat sampah. Kenapa bisa ya? Saya juga waktu baca tema tuh sebenarnya agak-agak mikir, kok bisa sih kita cantik, bersih, tanpa tempat sampah. Seperti apa? Kita akan cari tahu, kita akan kenalan dulu dengan narasumber kita hari ini. Beliau adalah seseorang yang inspiratif, memiliki pekerjaan yang mulia gitu ya. Beliau adalah seorang pendidik sekaligus Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Sukawati Gianyar. Kita ucapkan selamat pagi, selamat datang dulu dengan bintang tamu kita hari ini, Bapak Iwayan Widya, SPD MPD. Selamat datang Bapak di podcast kita. Apa kabar hari ini? Baik, happy. Baik, sehat ya Pak ya? Sehat. Dari Sukawati tadi macet nggak Pak? Macet sedikit. Macet sedikit ya. Oke, hari ini Bapak akan bercerita tentang bagaimana kita bisa bersih, kita bisa cantik tanpa tempat sampah gitu ya Pak temanya. Betul. Ya. Tapi sebelum saya masuk ke tema, saya mau memperkenalkan dulu Bapak selain sebagai Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Sukawati, beliau adalah guru berprestasi di tingkat nasional. Jadi sebelumnya pernah meraih penghargaan di tahun 2019 sebagai guru ASN berprestasi. Betul ya Pak ya? Ya. Ketika itu menjabat sebagai Wakil Kepala Sekolah di SMA Negeri 1 Tampak Siring Gianyar. Selamat Bapak atas prestasinya, keren sekali. Salam dulu Pak. Oke, Bapak boleh boleh diceritain dulu sedikit riwayat singkat kenapa sampai bisa meraih prestasi tersebut. Pastinya karena mengharumkan nama Bali juga di tingkat nasional. Silakan Pak. Baik, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Seperti yang diperkenalkan tadi, nama Tiang Iwayan Widya SPD MPD. Nah, prestasi menjadi guru berprestasi tingkat nasional di tahun 2019, juara 2 lah disebut ya. Itu memang tidak mudah. Harus ada prestasi diri, kemudian kreativitas diri, keterlibatan di masyarakat juga, itu yang utama. Jangan sampai meninggalkan masyarakat kalau kita sudah bekerja di negara. Makanya di Bali dikenal dengan abdi negara dan abdi agama gitu. Nah, prestasi itu saya dapati juga sebuah karya tulis, juga saya mengambil kearifan lokal. Saya mengambil judul baling-baling itu, baling-baling di sawah itu saya angkat, saya bawa ke pusat. Saya aplikasikan dengan pelajaran fisika. Nah, menarik juri di pusat. Nah, dari sana ditetapkan sebagai juara 2. Gitu. Wah, luar biasa sekali. Baling-baling itu maksudnya sunari itu Pak ya? Betul, pengusir hama. Pengusir hama. Ya, sebenarnya di Bali kita sudah diajari banyak sekali kearifan-kearifan lokal itu. Kenapa petani itu masang baling-baling, kenapa masang sunari, kepuakan itu. Nah, itu sebenarnya itu mengacau komunikasi hama. Itu. Nah, itu saya angkat, orang pusat, saya kira itu hanya hiasan seperti itu. Oh, tidak. Oh, jadi bukan hanya aksesoris ya, atau agar mempercantik sawah gitu, nggak ada hubungannya ya Pak ya. Jadi itu ternyata ada maknanya, ada tujuannya. Ya, apakah itu ada hubungannya dengan
materi atau mata pelajaran yang Bapak ampu karena Bapak Wayan Widya ini adalah seorang guru fisika juga. Betul. Ya, jadi ada hubungannya ya Pak ya? Ada hubungannya. Itu pas kita mengajari tentang frekuensi. Nah, di sana frekuensi yang dihasilkan oleh sunari, pinyekan, baling-baling itu, nah itu sama dengan frekuensi yang dihasilkan oleh tikus. Suara tikus itu gimana? Cut, 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 kan gitu. Nah, suara pinjaknya itu juga cut, 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 gitu. Artinya ketika pinjaknya itu berputar, kemudian si tikus dikira, oh itu teman saya, seperti itu. Nggak jadi dia makan padi. Oh gitu. Wah, ini pengetahuan juga buat saya, Pak. Jadi memang Pak Wayan Widya ini seorang guru fisika yang berprestasi, yang berkontribusi juga terhadap lingkungan dan masyarakat. Jadi concern-nya juga adalah di bidang lingkungan. Untung aja hari ini bukan saya bintang tamunya. Karena kalau pertanyaannya seputar frekuensi, mata pelajaran fisika, pasti nggak bisa jawab. Baik, Bapak. Terima kasih atas penjelasannya seputar riwayat prestasi. Tapi itu sungguh membanggakan ya untuk kita semua. Dan kepikiran gitu, Pak, sampai bikin yang kayak gitu ya. Kalau saya mungkin nggak kepikiran sekali. Kalau boleh tahu Pak, ini masuk ke tema ya Pak. Kita kan temanya hari ini adalah bersih dan cantik tanpa tempat sampah. Itu artinya nggak ada tempat sampahnya ya Pak ya? Betul. Kenapa Pak? Kenapa bisa bersih dan kok bisa akhirnya sampai tercetus idenya kita bisa kok bersih tapi nggak ada tempat sampah gitu? Gimana tuh Pak? Itu setiap sistem, saya sebut sistem ya, sistem yang baru pasti dilahirkan dari sistem sebelumnya. Kami kewalahan sebelumnya. Lingkungan kami di mana ada tempat sampah, sama seperti di mana ada asbak, di sana boleh merokok kan gitu ya orang bilang. Nah, di mana ada tempat sampah, di sana pasti ada sampah. Nah, namanya kalau lingkungan pendidikan ada tempat sampahnya, pasti anak-anak habis makan, bawa makan dari rumah, beli makan di kantin, dia buang di tempat sampah yang ditaruh di depan kelas itu. Di pagi hari memang bersih tempat sampah itu. Tetapi ketika sudah masuk jam istirahat pertama, anak-anak beli makanan atau bawa makanan dari rumah, dibuang di bak sampah itu sampai meluber. Nah, seperti itu. Akhirnya situasi seperti itu berlangsung cukup lama. Nah, jadi ya kotor sekolah kita, ada tamu itu, apalagi anjing liar. Apa yang kemudian Bapak lakukan terhadap situasi itu, Pak? Nah, ketika itu ya, saya cerita dulu ketika masih menggunakan bak sampah ya. Oh iya, baik, silakan. Tentu kita selaku kepala sekolah, kemudian teman-teman guru memanfaatkan piket kelas. Kemudian tenaga kebersihan, capek mereka. Setiap habis istirahat harus bawa sampah jauh, mengirim ke bak penampungan TPA kita sebut gitu, dari tempat sampah di depan kelas, dibawa ke tempat pembuangan di depan, dicampur di sana, dibuang di tempat sampah itu, juga diambil oleh anjing liar, di meluber juga keluar. Malu kita, masa sekolah harus ada gitu. Iya, benar. Saya merasakan juga sih, apalagi piketnya kalau sama yang males ya Pak. Jadi, aduh, kerja sendiri, nyapu ngumpulin sampah juga. Betul. Terus dari situasi itu apa yang Bapak lakukan kemudian? Nah, saya lanjut cerita ya Bu ya. Artinya ketika sampah-sampah yang dibawa oleh anak-anak itu ke tempat pembuangan akhir ya saya sebut di sekolah itu ya, ditumpuk di sana, bahkan kita juga bekerja sama dengan lingkungan setempat untuk mengambil sampah dari bak sampah itu, dibawa ke tempat pembuangan gitu, sampah yang masih bercampur ini dulu ya. Kemudian pernah suatu ketika begini, musim hujan. Musim hujan, sampah itu dibiarkan. Sampai dilihatlah oleh warga itu kenapa sekolah sampahnya didiamkan sampai 3-4 hari. Nah, alasannya satu, musim hujan. Kemudian pas waktu itu, maaf, di Bali ada upacara agama sehingga supirnya tidak bisa ngambil gitu. Dibiarkan di sana bau gitu. Nah, itu ketika awal-awal belum saya terapkan yang strategi yang sekarang ini. Oh gitu. Apa tuh Pak strateginya? Boleh nggak kita spill strateginya? Ya, seperti yang dibilang tadi, kami ingin membuat lingkungan kami bersih, cantik, tanpa tempat sampah. Seperti itu. Pemda Gianyar saya sebut ya, memang sudah mencanangkan untuk pengangkutan sampah. Ada hari Seninnya sampah organik, hari Selasa sampah anorganik, hari Rabunya sampah residu itu. Saat ini ya. Tetapi di sekolah kita, saya cerita sebelum gini ya, sebelum menerapkan inovasi ini.
anak-anak tetap aja mencampur. Kita siapkan karung, 3 karung ya, 3 wadah. Ini loh tong sampah untuk sampah organik, ini sampah plastik, ini anorganik. Tetap aja sampai di pembuangan campur. Iya. Nah, akhirnya saya berambil inovasi. Pokoknya anak-anak jangan disediakan tempat sampah ramai mulai. Saya diserang habis-habisan waktu itu. Oh gitu, iya. Untungnya ada Pergub 97 2018. Betul, Bapak. Kemudian yang terakhir-terakhir ini Pak Sekda mengeluarkan edaran yang nomor 2 tahun 2025 juga dipertegas oleh Kepala Dinas kami, Dinas Pendidikan. Sehingga saya lebih pasang dada lagi. Pokoknya saya tidak menyediakan tempat sampah walaupun di Dapodi ada atur memang ruang kelas itu harus ada tempat sampah. Tapi tempat sampah apa? Tempat sampah di dalam, bukan di luar seperti itu. Nah, itulah makanya saya yakin bahwa di sekolah kami tidak ada tempat sampah. Lalu bagaimana pengelolaannya? Nah, kan betul. Lalu bagaimana pengelolaannya, Pak? Intinya ketika tidak ada tempat sampah berarti tidak ada sampah. Tidak ada sampah. Jadi bukan kebalikan ya Pak. Kan biasanya kalau nggak ada tempat sampah kita bingung nih mau buang sampah kemana, kok nggak ada tempat sampah gitu. Kalau di sekolah Bapak kiat-kiatnya itu gimana Pak? Jadi biar tetap bersih, kemudian tempat sampah nggak ada. Akhirnya mereka buang sampahnya kemana? Kan kita belanja di kantin gitu Pak ya, atau bawa makanan dari rumah. Kemudian kadang-kadang kan kita juga suka belanja-belanja dari luar sekolah. Itu gimana Pak? Betul. Artinya sampah itu diciptakan, kemudian dipelihara, kemudian diprolino. Serem jadinya ya. Iya, kalau ngomongin kalau Trimurti ya. Kalau diciptakan harus dipelihara. Setelah dipelihara harus dimusnahkan. Artinya apa? Siapa yang berani menciptakan sampah, dia sendiri harus bisa memelihara. Memelihara dalam arti apa? Dia harus, kalau dia membawa makanan yang bisa menghasilkan sampah, dia harus pelihara sampah itu. Di mana? Di tempat dia. Jangan melihara di tempat orang lain. Jangan memelihara di kantoran. Emangnya itu milik kamu. Saya misalnya, saya pelihara ayam pasti di rumah saya. Gitu. Nanti saya sembelih untuk saya. Setelah dipelihara, artinya dipelihara itu artinya ya dipilah. Kemudian kalau dia sampah plastik dikumpulkan ke... Intinya dia membawa kembali pulang berbasis sumber. Kalau sampahnya datang dari rumahnya dia, maka dia akan membawa pulang. Di rumah dia harus mengelola sampah itu. Kalau plastik dikumpulkan plastik. Nah, kalau organik dia harus menyiapkan tempat. Nah, kita sudah mengedukasi anak-anak. Setiap anak harus punya 1 lubang biopori. Nah, ini saya berterima kasih sekali kepada Pak Nyoman Parto ini. Di sekolah kami beliau banyak menyumbang lubang biopori, dan kami menugaskan setiap siswa baru harus membuat lubang biopori di rumahnya, dipoto ketika membuat dan hasilnya gitu. Luar biasa sekali. Artinya sekolah kemudian tidak lepas tanggung jawab gitu ya Pak ya, walaupun anak-anak nggak boleh buang sampah di sekolah, tapi tetap dikontrol, tetap diawasi bahwa di rumah diharuskan untuk mengelola sampahnya. Biopori. Kalau sampah organik dia masukkan ke dalam lubang biopori, kalau sampah plastik botol itu dia kumpulkan. Nah, syukurnya di kantin kami berkat dari edaran Sekda yang dipertegas yang kemarin ini yang tahun nomor 2 tahun 2025 ini, kantin kami sama sekali tidak menjual minuman yang kemasan botol plastik maupun gelas plastik gitu. Dan kalau ada sampai kantin menjual makanan-makanan ringan yang berbahan plastik, maka anak-anak yang belanja kalau dia makan di kelas harus mengembalikan lagi sampah itu ke kantin. Jadi kantin itu yang bertanggung jawab terhadap sampah yang dihasilkan. Nah, maka bahasa kami itu sampah berbasis sumber. Kami plesetkanlah sedikit dari mana datang sampah, harus dikembalikan ke sana gitu. Wah, keren banget loh itu. Itu inovasi yang sebenarnya saya kalau dari browsing belum pernah ketemu loh Pak yang seperti ini. Rasa-rasanya iya sederhana tapi ngefek gitu kan Pak ya, artinya berdampak gitu. Dan ini kalau nggak salah sampah plastiknya juga
seperti yang Bapak tadi bilang, yang diproduksi di kantin akhirnya dikembalikan ke kantin. Artinya petugas kantinnya juga memang sudah di-train untuk tahu bagaimana mengelola, memelihara dan akhirnya memusnahkan sampah-sampah ini, gitu ya Pak ya. Itu yang dari manusia gitu Pak. Kalau dari segi alam kan, apalagi SMA Negeri 1 Sukawati ini dinobatkan sebagai sekolah adiwiyata mandiri tingkat nasional. Bayangan saya pasti berbudaya, kemudian lingkungannya asri gitu ya. Pasti banyak pohon-pohon, kemudian sampah-sampah dari alam. Nah, itu bagaimana Pak mengelolanya? Iya, tebe modern. Nah, ini inovasi lain lagi Pak? Iya, tebe modern. Jadi tadi ada tanpa tempat sampah, dan inovasi yang kedua adalah tebe modern. Tebe kekinian lah gitu. Tebe zaman now ya Pak? Ya, tebe zaman now. Iya. Kalau Dek Prama punya tebe ya di rumah? Dulu waktu kecil masih ada Pak. Sekarang udah jadi ruko. Atau kan jadi kos-kosan. Jangan-jangan anak-anak kita nggak tahu tebe, apa itu tebe ya? Iya, gitu. benar. Boleh nggak diceritain kita Pak, apa sih tebe modern gitu kan, biar kita paham juga. Iya. Fungsinya yaitu untuk mengolah sampah-sampah organik itu ya. Tebe modern adalah tebe yang berfungsi untuk mengolah sampah-sampah organik. Bagaimana tebe modern itu bisa mengolah? Karena bentuknya dia seperti seperti sumur lah begitu. Kita gali tanah sedalam 3 buis, 2 meter lah seperti itu. Nah, ide tebe modern ini kami juga dapati dari penggiat lingkungan, itu namanya Bu Sri Kurnia ya, di desanya dia di Cembengaon. Itu terkenal juga kalau Dek Prama nanti lewat ke sana, atau teman-teman nanti Ibu Bapak lewat ke sana. Di Cembengaon itu ada sebuah rumah ya yang memang dipakai percontohan untuk tebe modern. Tebe modern itu seperti yang saya bilang tadi, terbuat dari buis, digali, kemudian sampah-sampah daun, sampah organik, sisa sayur, sisa buah dibuang ke sana. Kemudian itu ada 2 lubangnya, Dek. Lubang yang paling bawahnya itu kan air bisa masuk. Nah, itu fungsinya apa? Ketika hujan deras, air tidak keluar. Ini fisika nih. Ya, air tidak keluar rumah. Jadi tidak ada istilah banjir lah untuk sekian waktu gitu. Karena air hujan itu sudah meresap ke tebe modern itu, masuk dia ke lubang itu. Nah, untuk menghindari yang orang yang buang sampah supaya tidak merunduk, kasihan punggungnya. Nah, saya modifikasi ujung di sebelah sininya untuk lebih mudahkan masuk daun gitu. Nah, di atasnya ini ditutup. Kita bisa memanfaatkan untuk meja. Nah, sehingga anak-anak kami itu kadang-kadang duduk di sekitar itu, kemudian di atasnya itu bisa untuk kerja kelompok gitu. Kita buat rapi, kita pakai hiasan juga. Gitu. Jadi sebelum lebih jauh lagi Pak, tebe modern. Nah, kalau mungkin sahabat-sahabat di rumah yang tidak terlalu paham gitu dengan bahasa Bali, tebe itu kan kalau zaman dulu kita bilangnya tebe itu bayangannya adalah seperti halaman belakang gitu Pak ya. Halaman belakang ada banyak pohon-pohon di situ. Biasanya ada barang-barang yang nggak kepake juga dibuang gitu, yang dari kayu atau dari dari bahan-bahan alami gitu, kita taruh di situ, kita simpen. Kemudian biasanya tempat bermain anak-anak juga. Jadi kayak halaman belakang ada pohon, ada beberapa tumpukan-tumpukan kayu gitu ya kalau di bayangan saya. Dan biasanya kita buang sampahnya di sana gitu kan. Biasanya dibakar juga kalau zaman dulu kan ya Pak ya. Nah, sekarang tebe modern ini kita sulap nih, jadi halaman belakang itu kita konkretkan sebagai suatu lubang gitu ya Pak. Kita namakanlah tebe modern gitu ya Pak. Tapi kalau tadi disebutkan tebe modern ini ditutup di atasnya gitu, itu nggak menimbulkan bau ya Pak kalau dijadikan meja segala macam? Ada baunya nggak sih Pak? Ada baunya, tetapi kita bisa campur dengan, maaf kalau saya sebut ya sejenis zat kimia lah. Supaya tidak keluar bau, ada itu. Justru zat kimia itu membantu untuk pembusukan itu gitu. Pembuatan kompos itu. Jadi dia mengkomposnya lebih cepat. Lebih gitu cepat, ya, Pak? Nah, ada juga gini Dek, kalau buah-buah yang menimbulkan bau, di sekolah kami juga ada kegiatan P5. Apa itu Pak? Proyek untuk anak-anak, dia membuat ekoenzim. Nah, ekoenzim. Ya, ekoenzim. Di sekolah kami ada kantin yang memang melayani penjualan buah gitu, jus buah gitu. Nah, sisa-sisa sampah dari kantin yang khusus untuk buah itu kita kumpulkan, kita buat
ekuenzim. Gitu. Nah, jadi di tebe modern kalau yang bisa menimbulkan bau yang menyengat, terutama dari unsur buah ya, kita gunakan untuk ekuenzim, sedangkan tebe modern yang misalkan yang dari daun-daun pohon mangga, kebetulan benar ya seperti Dek Prama bilang, sekolah kami adalah sekolah di Biata, memang rindang sekali. Sampah-sampah daun yang dihasilkan oleh pepohonan itu kita taruh di sana dan kita campurkan dengan zat kimia untuk mengurangi baunya itu. Gitu. Ya. Jadi di sekolah ini sendiri memang ada pengelolanya Pak untuk lubang-lubang ini ada berapa sekarang Pak kalau tebe modern ini di SMA Negeri 1 Sukawati ada berapa lubang kira-kira? Ya, lubang saya sengaja membuatnya dekat pelinggih. Kebetulan di sekolah kami ada 2 pelinggih. Pelinggih Padmasana Saraswati namanya satu, kemudian Padmasana Giri Putri di sana ada. Kemudian di dekat kantin kita buat 2. Kemudian di dekat gor kita buat 2 juga. Nah, sekarang sudah ada 11 lubang tebe modern. Nah, itu terima kasih kembali. Itu ada penggiat lingkungan yang juga nyumbang dari Guang di bawah binaan Pak Man Parte juga menyumbang sekolah kami. Beliau memang getol sekali dengan SMA 1 Sukawati. Nah, jadi dengan ada istilahnya backup dari beliau, sehingga teman-teman itu ya mau tidak mau ya harus mendukung juga. Siapa lagi yang harus menyelamatkan bumi kita kalau bukan kita? Gitu. Jadi semuanya mendukung Pak ya, guru-guru, siswa gitu. Mendukung keberadaan tebe modern ini. Betul. Kalau dari sekolah ada ininya nggak Pak? Kayak piket-piketnya gitu atau guru yang bertanggung jawab untuk memonitor keberadaan lubang-lubang ini? Betul. Nah, awalnya kita berpikir kalau sampah yang lama masuk ke dalam lubang itu, kemudian yang muncul yang baru diimbun kan gitu. Setelah full gimana kan gitu. Nah, kami di sekolah kebetulan komite sekolah ya menyetujui untuk pengelolaan itu ada 6 orang merangkap tukang kebun ini. Nah, tugasnya apa? Yaitu mengelola atau merawat tebe modern itu sampah-sampah yang sudah jadi. Kan sudah jadi kompos ya ini, kemudian dibawa ke kebun gitu. Untuk menyuburkan tanah. Betul. Nah, jadi ya, kita ngapain lagi beli pupuk, kan sudah ada komposnya itu. Oh ya Pak, coba dulu ya. Setelah dicoba, ya hasilnya luar biasa. Hasilnya luar biasa ya Pak ya. Wah keren banget, boleh minta tepuk tangannya Bapak Ibu. Berarti memang sudah dipikirkan matang-matang. Jadi tidak hanya melarang gitu ya, jangan buang sampah di sekolah, tidak boleh ada tempat sampah. Tapi dipikirkan juga solusinya gitu ya Pak ya. Jadi solusi yang di rumah ada, di rumah masing-masing siswa ada, dengan membuat lubang biopori tadi itu. Dan solusi di sekolah juga ada. Ada lubang biopori, ada 11 ya Pak ya, yang disebut tebe modern tadi itu. Jadi pikiran saya udah yang, oh jangan-jangan nih ada halaman belakang sekolah, terus ada alat-alat modern gitu kan, jangan-jangan. Ternyata bukan itu ya, ternyata tebe modern yang dimaksud dan ini Prama, adalah lubang biopori. Iya Pak. Kalau Dek Prama nanti atau teman-teman bertamu ke SMA 1 Sukawati dalam hal ngantar anak lomba misalnya, kalau mereka bawa makanan atau minuman tersendiri, jangan menanyakan tempat sampah di tempat kami. Kami pernah berkelahi lah sedikit bahasanya. Pak, kok tidak ada tempat sampah? Kok sekolah besar gini tidak ada tempat sampah? Ya, memang sekolah ini yang tempat pembuangan sampah ya harus menyediakan tempat sampah. Tak gituin. Tapi kan harus ada tempat sampah, Pak. Ya, kalau di tempat Bapak, kalau di tempat saya yang mengelola, tidak perlu ada tempat sampah. Bapak bawa aja pulang sampah. Wah, gini dia. Nah, artinya Pak, kalau kita memang setiap manusia ya sadar bahwa sulit membuang sampah, jangan menciptakan sampah. Sederhana. Iya. Kalau mau menciptakan sampah, ya harus merawat sampah itu. Kalau tidak bisa, jangan menciptakan sampah. Gitu. Kalau kita mengubah satu sistem, pasti akan ada sistem baru lagi. Ya, luar biasa sekali loh Bapak. Jadi walaupun ada istilahnya retensi gitu ya dari masyarakat, ada kritik juga, kan kenapa sih kok kita ikut-ikutan harus nggak buang sampah? Tapi ternyata itulah yang memang harus diterapkan, konsistensi, kedisiplinan juga, bahwa memang di sekolah ini, inilah aturan yang berlaku. Jadi teman-teman yang main ke SMA Negeri 1 Sukawati ya, atau Bapak Ibu yang mengantarkan siswa-siswanya atau anak didiknya atau buah hatinya ke sekolahnya Pak Wayan Widya, itu nggak ada tempat sampah. Jadi lebih baik bawa sendiri tempat nih untuk nyimpen tempat sampahnya, terus dibawa pulang.
silahkan bertanggung jawab atas sampahnya sendiri gitu istilahnya ya Pak ya. Betul. Oke, luar biasa sekali Pak. Iya. Kemudian Bapak ini ada rencana nggak untuk kedepannya ada mungkin inovasi lain yang kira-kira mau diciptakan untuk lingkungan juga atau gimana Pak? Ada proyek-proyek yang masih berhubungan dengan tebe modern ini Iya, kira-kira? betul. Kalau tebe modern tadi, seperti yang saya bilang, masih sebatas sampah-sampah yang dihasilkan daun-daun dari pohon, kan gitu ya. Nah, saya tadi sempat baca-baca juga, lalu air limbah, air limbah ini, gimana caranya? Air limbah yang datang dari dapur kantin, ataupun dari kamar mandi, gimana caranya? Kemana dibawa? Nah, kadang-kadang di masyarakat itu langsung ke jalan. Nah, itu juga saya akan buatkan beberapa lubang. Tidak boleh dicampur antara air keluaran dari kamar mandi dengan air yang yang dari alam ya, air hujan itu tidak boleh dicampur, harus dikhususkan. Dan kalau itu sampai tidak dikelola, apalagi langsung ke jalan raya, alangkah tidak enaknya bagi orang di jalan raya, enaknya bagi kita di dalam. Iya, Nah, bener. itu yang akan saya buatkan sebuah alat filtrasi ya di sekolah ya, bahwa air yang dihasilkan oleh toilet itu kan juga tidak boleh gabung dengan spiteng untuk pembuangan kotoran itu. Kita pisahkan. Itu yang sedang saya rancang di sekolah. Mudah-mudahan nanti bisa itu. Wah, keren banget. Boleh tepuk tangannya lagi Bapak Ibu ya. Jadi memang Pak Wayan Widya ini memang komit gitu ya untuk lingkungan dan memang fisika itu dibumikan dengan hal-hal seperti ini gitu ya Pak ya. Kan biasanya kalau kita di sekolah ngapain sih belajar fisika gitu kan. Tapi ternyata ini nih contoh real ilmu itu ternyata jika memang dipraktikkan, diterapkan di masyarakat, khususnya di lingkungan sendiri dulu, memang hasilnya bermanfaat sekali ya Pak ya. Betul. Jadi lingkungannya asri, rindang. Kalau sekarang ada berapa binaan Pak yang sudah berhasil dibinakan tadi sebagai adiwiyata mandiri tingkat nasional? Untuk sekolah adiwiyata baru kemarin ya 3 bulan yang lalu ya kita ditetapkan lagi sebagai ya sekolah induk lah bahasanya yang bahasa kerennya. Artinya SMA 1 Sukawati kalau sudah menjadi adiwiyata mandiri wajib membina sekolah-sekolah di lingkungannya lah minimal. Ada SD di Batuan, kebetulan kami di Desa Batuan itu ada 6 SD ya sampai di Sukawatinya. Kemudian SMP-nya juga sampai SMP 5. Semua SMP yang ada di Kecamatan Sukawati, di 5. Kemudian SMA 2 Sukawati, SMA Belah Batuh, bahkan sampai ke SMA Ubud gitu. Kita istilahnya sharing lah, apa sih yang dilakukan. Yang pertama kita dengan SMA 1 Tempat Siring, karena kebetulan kita sama-sama sekolah adiwiyata. Oh gitu, ya jadi ini sudah ditularkan ya, tularkan ke SMA atau SMP-SMP lain, karena tadi statusnya adiwiyata mandiri itu Pak ya, dibina gitu Pak ya. Di samping dibina, kita juga terjun ke sana. Terjun ya. Action apa, tindakan apa yang dilakukan. Karena kami di sekolah, ya paling tidak kalau di sekolah sendiri ada modelnya yang mendukung untuk sekolah adiwiyata, apakah di sekolah lain juga diterapkan seperti itu gitu. Nah kalau belum ya kita berikan penyuluhannya. Jadi nggak pelit ilmu ya Pak, sharing, ya. Sehingga yang lain juga bisa indah rindang, bersih dan cantik tanpa tempat sampah seperti topik kita hari ini ya. Jadi Bapak kalau misalnya boleh kasih closing statement, karena kita sebentar lagi sudah harus mengakhiri acara podcast kita untuk hari ini, boleh nggak Bapak menyampaikan beberapa pesan bagi teman-teman di rumah, bagi ASN di lingkungan pemerintah Provinsi Bali, mungkin siswa-siswa juga yang saat ini sedang menonton, apa sih yang bisa dilakukan agar lingkungan kita itu tetap bersih, tetap cantik, utamanya dalam kaitannya dengan pembatasan timbulan sampah plastik. Boleh ya Pak ya? Baik. Silahkan menghadap kamera. Jangan lupa senyum Pak. Oke, silakan Pak. Baik, pesan saya, kalau berani menciptakan sampah, harus berani memelihara sampah. Harus berani memperlina atau memusnahkan sampah. Sayangi lingkungan agar bersih dan cantik, maka lingkungan pasti akan menyayangi kita juga biar bersih dan cantik.
seperti itu. Iya, terima kasih. Aduh, super sekali. Jadi kita harus menyayangi, merawat bumi kita ya Pak ya. Baik, teman-teman di rumah dan juga Pak Wayan, hari ini tidak terasa sudah sampai di penghujung acara. Harus saya akhiri, mudah-mudahan nanti di kesempatan lain, di episode berikutnya Bapak bisa datang lagi ya, sharing-sharing. Okay. Utamanya soal inovasi Bapak di lingkungan. Apalagi tadi kan rencananya membuat filter terhadap limbah, itu keren banget ya. Mudah-mudahan kita bisa undang lagi, mudah-mudahan nggak sibuk ya di sekolah. Dan datang lagi ke acara ASN Bali Bisa, Bincang Santai. Kalau gitu saya akan akhiri, tapi sebelum saya akhiri, seperti biasa ini sama dengan episode-episode sebelumnya, kita mau pantun dulu ya Bapak Ibu. Jadi teman-teman saya di sini ada banyak, ada kru dari BKPSDM, ada Ibu Yani, ada Pak Wire, ada juga teman saya yang ganteng di pojok sana. Saya minta cakepnya yang semangat ya. Jangan cuma cakep gitu ya, cakep gitu ya. Jadi pantunnya hari ini adalah membeli bunga ke pasar tua. Cakep. Oke, begitu indah berwarna putih. Cakep. Saya ucap maaf bila ada salah kata. Akhir salam saya ucapkan terima kasih. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan berkenan, dan jika ada penyampaian yang salah atau kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Untuk Pak Widya juga terima kasih sudah hadir di podcast saya. Ketemu lagi di episode selanjutnya ya Pak ya. Saya tutup dengan Paramesanti. Om Santi, 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Ketemu lagi. Bye.